Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bertemu kembali dalam program Jejak Langkah episode yang ke-34. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk mendapatkan hikmah, motivasi, inspirasi dari tokoh-tokoh atau para ilmuwan di abad pertengahan. Kita sudah melakukan beberapa kali dan beberapa episode kajian tentang mereka. Dan kita akan melanjutkan sejauh yang kita dapatkan dari catatan-catatan sejarah di abad pertengahan itu. Ini menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa Islam ini sesungguhnya adalah pro pada peradaban maju, ilmu pengetahuan, teknologi yang membangun kesejahteraan peradaban manusia. Jadi Islam itu bukan hanya bicara soal peribadatan, soal fikih, ya, hal-hal yang terkait dengan hubungan-hubungan hablum minallah dan kehidupan sesudah mati saja. Tetapi Al-Quran ini memberikan inspirasi, motivasi, dorongan kepada kita untuk menata kehidupan kita di dunia ini. Karena kehidupan dunia ini menjadi modal bagi kita untuk melandasi, mendapatkan kebahagiaan di kehidupan setelah kematian yang kita kenal sebagai kehidupan akhirat itu. Ya, jadi jangan salah persepsi. Ini sengaja terus saya sampaikan di dalam kesempatan beberapa kali di program Jejak Langkah ini untuk memberikan gambaran, memberikan suasana kebatinan kepada kita dan jejak-jejak sejarah atas peranan umat Islam, peranan tokoh-tokoh dan para ilmuwan Islam untuk membangun peradaban yang sejahtera dan penuh rahmat bagi seluruh alam. Sahabat sekalian, dalam episode kali ini kita akan mengangkat salah satu tokoh, ya, ulama atau ilmuwan di abad pertengahan itu yang sangat fenomenal dan dihargai, diapresiasi, bahkan karya-karyanya dijadikan kajian-kajian pembelajaran bagi ilmuwan-ilmuwan di Eropa khususnya, yang bahkan mereka itu sebetulnya bukan kalangan atau umat Islam. Tetapi mereka melihat betapa apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ilmuwan di abad pertengahan itu memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan peradaban. Dia adalah Abul Qasim Az-Zahrawi yang dalam literatur barat dikenal sebagai Abul Qasis. Siapakah dia? Dia adalah bapak ilmu kedokteran modern khususnya di bidang ilmu bedah. Apa yang dia wariskan melalui karya-karyanya dan kasus-kasus medis yang dia alami selama puluhan tahun itu diwariskan dalam sebuah buku yang kemudian menjadi pembelajaran utama bagi para calon-calon dokter khususnya di Eropa sana. Oke, hari ini kita akan mencoba mendalami seberapa besar dan seberapa jauh karya-karyanya itu memberikan inspirasi kepada ilmu kedokteran modern itu. Ilmu kedokteran modern di zaman Islamic Golden Age itu adalah salah satu ilmu pengetahuan dan kemudian teknologi atau ilmu praktis yang diwariskan kepada kita semua. Itu salah satu dari bagian ilmu-ilmu yang sangat fundamental yang menjadi landasan bagi peradaban modern ini. Sebelum saya masuk lebih jauh tentang Abul Qasis dan karya-karyanya, kita akan mencoba melihat timeline dari peranan atau perkembangan ilmu kedokteran di abad pertengahan itu. Kalau kita lihat dalam sejarah, pertumbuhan, perkembangan yang sangat kondusif dalam bidang ilmu pengetahuan itu dimulai di abad ke-8. Jadi kalau kita lihat dari abad ke-6 dan ke-7 itu adalah munculnya risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, barulah di abad ke-8 itu efek dari apa yang diletakkan dasarnya oleh Rasul dan para sahabat Khulafaur Rasyidin itu memunculkan peradaban yang maju itu. Di abad ke-8, salah satunya adalah zamannya Bani Abbasiyah
di Baghdad. Salah satunya adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Di zaman beliaulah peradaban Islam, ilmu-ilmu yang kemudian kita sebut sebagai sains dan teknologi itu berkembang sangat pesat. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan Harun al-Rasyid itu memiliki perhatian yang sangat tinggi kepada perkembangan peradaban. Maka dia membuat sebuah lembaga yang memberikan fasilitas dan apresiasi keleluasaan kepada para ilmuwan di zaman itu, yang disebut sebagai Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, the house of wisdom. Di rumah kebijaksanaan itulah para ilmuwan diwadahi, diberi fasilitas, diberi apresiasi, dan kemudian didirikanlah lembaga pendidikan, pusat-pusat kajian, dan kemudian mereka menerjemahkan berbagai karya-karya ilmu pengetahuan di era sebelumnya. Teks-teks kuno, dan khususnya dalam hal yang sedang kita bahas ini terkait dengan teks-teks di bidang medis. Diterjemahkan dari berbagai karya bangsa-bangsa lainnya, di mana peradaban sebelumnya yang sudah maju, tetapi terus dikembangkan di abad pertengahan di zamannya Golden Age itu. Nah, keleluasaan dan kondisi yang sangat kondusif itulah yang kemudian menyebabkan perkembangan sains dan teknologi sedemikian majunya. Bukan hanya di Baghdad, ya, di pemerintahan dinasti Abbasiyah, melainkan juga di Cordoba atau di Andalusia. Di sana ada dinasti Umayyah yang di waktu sebelumnya itu dikalahkan, diruntuhkan oleh Abbasiyah di Damaskus, ya, pusatnya kalah, kemudian dipindahkan oleh dinasti Abbasiyah ke Baghdad. Nah, Bani Umayyah ini kemudian membangun pemerintahan yang selanjutnya ada di Spanyol, di Andalusia. Nah, di sana memunculkan juga proses-proses untuk kebangkitan dari peradaban Islam itu. Karena ini terjadi persaingan antara Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad dengan Bani Umayyah yang ada di Cordoba, terjadi persaingan dalam mengembangkan peradaban. Di sana juga mengundang ya berbagai ilmuwan dari penjuru negeri untuk mengembangkan peradaban di Cordoba itu. Maka itulah zaman keemasan yang luar biasa bagi peradaban Islam di waktu itu. Nah, di Cordoba ini juga berkembang kurang lebih sama dengan yang ada di Baghdad itu, segala macam ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, di bidang astronomi, matematika, dan segala macam yang ini memunculkan zaman keemasan Islam secara paralel di dua tempat atau di dua wilayah yang berbeda itu. Nah, sahabat sekalian, itulah yang terjadi di abad ke-8, mulai bangkitnya peradaban Islam. Nah, khusus terkait dengan kedokteran ini, maka tercatat dalam sejarah. Di abad ke-9 itu muncullah seorang pelopor ilmu kedokteran modern, yaitu Al-Razi. Dia menulis buku, dia menjadi guru, dia mengajarkan bagaimana seharusnya kedokteran modern itu dikembangkan berdasarkan pada penelitian-penelitian eksperimental yang empiris yang kemudian kita kenal sebagai evidence-based itu. Nah, Ar-Razi ini kemudian melahirkan karya-karya yang menginspirasi ilmuwan-ilmuwan kedokteran di abad berikutnya lagi. Di abad ke-9 ada Ar-Razes atau Ar-Razi, di abad ke-10 muncullah Abul Qasis Az-Zahrawi itu. Yang dia lebih spesifik lagi mengembangkan ajaran dari Ar-Razi atau Ar-Razes itu menuju atau menjurus kepada hal yang lebih spesifik, yaitu kedokteran bedah. Kemudian di abad ke-11-nya muncullah Ibnu Sina yang juga mengembangkan ilmu kedokteran itu lebih lanjut lagi. Dan di abad berikutnya lagi, abad 12, muncullah Averroes atau Ibnu Rus yang juga memunculkan atau memiliki karya-karya kedokteran yang fenomenal. 4 tokoh inilah selama kurang lebih 400-500 tahun menjadi model dari berkembangnya ilmu kedokteran modern. Oke, sahabat sekalian, sekarang kita masuk lebih fokus kepada tokoh yang dikenal sebagai Abul Qasis Az-Zahrawi itu. Siapakah dia yang dinobatkan sebagai bapak kedokteran bedah modern itu? Abul Qasis atau Abul Qasim ini lahir di Cordoba atau kawasan di sekitar Cordoba yang dikenal sebagai Az-Zahra.
Karena itu dinisbatkan kepada tempat lahirnya, dia dikenal sebagai Abul Qasim Az-Zahrawi atau Abul Qasim Az-Zahrawi. Dia lahir pada tahun 936 dan kemudian nanti wafat pada tahun 1013. Selama hidupnya dia sangat fokus untuk mempelajari ilmu kedokteran dan kemudian menjadi dokter istana di zamannya Khalifah Al-Hakam II. Yaitu khalifah kedua dalam kekhalifahan Andalusia, menggantikan bapaknya yaitu Abdurrahman III. Sebelum kekhalifahan itu ada keamiran, ya ada 8 amir sebelum itu. Tetapi terus berkembang, dikembangkan oleh Abdurrahman III menjadi sebuah kekhalifahan Andalusia dan khalifah keduanya adalah Al-Hakam II itu. Nah, di zamannya Khalifah Al-Hakam II itulah dia hidup dan berkarir menjadi dokter kekhalifahan selama hidupnya. Karena itu dia memiliki keleluasaan dan kemudian mendapatkan apresiasi kedudukan yang luar biasa, mengembangkan ilmu kedokteran di zaman itu sampai mendirikan puluhan rumah sakit. Ada sekitar 50 rumah sakit yang didirikan di zaman dia itu dan menjadi tempat pelayanan kesehatan yang luar biasa, menjadi favorit bagi orang-orang yang ingin mendapatkan perawatan secara baik, pelayanan secara baik, dan mendapatkan dokter-dokter yang sangat baik untuk menyelesaikan kasus-kasus kesehatan mereka. Dari berbagai negeri, mereka berdatangan ke Cordoba itu. Berdasarkan apa yang dia lakukan selama masa dia menjadi dokter bagi istana itu, dan dia memiliki kekuasaan, keleluasaan untuk mengembangkan ilmu kedokteran sampai ke level yang sangat praktis, sehingga mendirikan puluhan rumah sakit itu, dia menuliskan banyak kasus-kasus ilmu kedokteran itu dalam sebuah buku yang kemudian menjadi ensiklopedia bagi para calon dokter selama ratusan tahun di Eropa. Judul bukunya adalah Al-Tasrif, 30 jilid. Di situ dia menuangkan segala macam kasus yang dia temui selama dia menjabat sebagai dokter istana dan mengembangkan ilmu kedokteran pelayanan medis di zaman itu. Di buku yang menjadi bacaan wajib bagi calon dokter-dokter di zaman itulah, Al-Qasim atau Abul Qasim ini menuangkan segala macam atau banyak sekali kasus-kasus medis yang dia alami. Sehingga sangat menarik. Itu adalah buku pertama yang ada gambar-gambarnya dan memberikan imajinasi yang konkret kepada para pembelajar ilmu kedokteran waktu itu. Karena dia ini menjelaskan berbagai kasus, diantaranya adalah ilmu anatomi dengan gambar-gambarnya yang sangat jelas. Anatomi, kemudian ilmu tentang nutrisi. Dia paparkan di sana terkait dengan farmakologi, obat-obatan yang terkait dengan penyakit-penyakit yang ada pada waktu itu. Kemudian dia juga menjelaskan tentang klasifikasi berbagai macam penyakit dengan cara mengatasinya. Di antaranya lagi adalah tentang ortopedi, yaitu ilmu tentang kerangka tubuh manusia, tulang, kemudian otot-otot, saraf-saraf, persendian yang terkait dengan tubuh manusia itu. Masalah-masalah yang terkait dengan itu dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam bukunya yang berjudul Al-Tasrif itu. Bahkan ilmu tentang mata, oftalmologi, di mana dia menjelaskan tentang anatomi bola mata itu, ya, mulai dari bagian depan, mulai dari korneanya, kemudian ada iris, kemudian ada lensa, dan sampai terus ke belakang kepada retina. Dia menjelaskan secara anatomis dengan gambar-gambarnya. Yang juga menarik, ternyata dialah yang meletakkan dasar-dasar kesehatan kosmetika terkait dengan deodoran, terkait dengan hand lotion, terkait dengan pewarna rambut dan sebagainya yang dipakai sampai sekarang. Dan kemudian yang menjadi warisan utama dia adalah di bidang ilmu bedah atau surgery, ya. Ilmu bedah, dia ini memberikan gambaran-gambaran yang sangat detail secara anatomis, termasuk peralatan yang digunakan. Itu dilakukan atau dirancang pada zamannya Abul Qasim itu. Ada sekitar 200 jenis, ya, alat bantu untuk melakukan pembedahan. Misalnya seperti pisau dan gunting bedah, atau jarum untuk menjahit bagian dalam,
atau ligatur, ya, benang untuk menautkan atau menutup luka-luka di bagian dalam. Ada lagi yang namanya forceps, alat bantu untuk kelahiran janin yang mengalami masalah atau mungkin sudah meninggal di dalam kehamilan atau di dalam kandungan ibunya, dan seterusnya. Ada 200 jenis peralatan bedah yang dia wariskan kepada ilmu kedokteran di generasi-generasi berikutnya dan dipakai sampai sekarang. Jadi sahabat sekalian, betapa hebat sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Abul Qasis itu. Karena itu wajar dan sangat layak dia itu ditempatkan sebagai tokoh yang merintis bahkan meletakkan dasar ilmu kedokteran modern khususnya dalam bidang ilmu bedah. Bayangkan menuangkan ilmunya, kasus-kasus yang dia alami dalam 30 jilid. Itu luar biasa. Menunjukkan betapa detail apa yang dia wariskan, apa yang dia tulis dan kemudian diwariskan kepada ilmu kedokteran sampai di era modern ini. Karena itu layak dan kita bisa membayangkan bahwa ilmu-ilmu yang dia wariskan atau kasus-kasus yang dia wariskan kepada para calon dokter di zaman itu dipelajari sampai ratusan tahun, sekitar 500-an tahun sebelum kemudian dikembangkan lagi karena muncul kasus-kasus yang sangat kondisional terkait dengan eranya masing-masing. Sahabat sekalian, inilah salah satu contoh ilmuwan muslim di abad pertengahan. Bukan hanya bicara soal ibadah, soal fikih, ya, hal-hal yang terkait dengan hablum minallah, tetapi mengembangkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat peradaban manusia. Karena memang Al-Quran mengajarkan itu. Bagi para ulul albab yang terus melakukan kajian-kajian, ya, membaca Al-Quran dan direnungkan terkait dengan peristiwa yang ada di sekitarnya, maka dia akan mendapatkan inspirasi untuk membangun atau membuat sebuah karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Misalnya terkait dengan ilmu kedokteran ini, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan itu. Di antaranya yang ada di dalam surat Al-Infitor ayat 6-8 misalnya, di mana Allah menceritakan bahwa tubuh manusia ini diciptakan dengan desain yang sangat khusus, yang seimbang, yang struktur tubuhnya atau dalam bahasa kedokterannya secara anatomis itu memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan dan bekerja secara homeostasis dalam keseimbangan. Nah, Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Infitor ayat 6-8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu dari Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu dalam keseimbangan. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sebuah rentetan ayat yang memberikan motivasi, dorongan, inspirasi kepada kita bahwa tubuh kita ini secara anatomis ternyata bekerja dalam keseimbangan. Di dalam ilmu kedokteran disebut sebagai homeostasis, memiliki mekanisme keseimbangan sehingga bisa mempertahankan secara berkelanjutan seseorang itu tetap bertahan hidup menghadapi segala macam perubahan yang ada di luar dirinya ataupun serangan-serangan penyakit yang memunculkan ketidakseimbangan di dalam tubuhnya sendiri. Allah menciptakan manusia dalam keseimbangan secara anatomis. Dalam struktur yang bagaimanapun Allah menciptakan kita itu, tetapi Allah telah menciptakan sebuah mekanisme kesehatan yang sangat paripurna di dalam tubuh manusia sebagai makhluknya. Nah, sahabat sekalian, para ilmuwan muslim itu mendapatkan begitu banyak inspirasi dan tantangan dari dalam Al-Quran, dan ketika dia mengembangkan dalam kehidupan, maka akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang menjadi pondasi bagi peradaban manusia, memberikan kesejahteraan dan rahmat bagi seluruh alam. Saya kira saya cukupkan kajian kita untuk kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi, inspirasi, pelajaran, hikmah kepada kita semua di dalam mengembangkan peradaban manusia dalam suasana yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.